kami dari kelompok 10 akan menjelaskan problematika manajemen pendidikan di Indonesia. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lestarian Waktu dengan NIM 4252131026. Teman saya Lisbon Menalu dengan NIM 4252431040. Teman saya Tracy Pejoni dengan NIM 42231310. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah kunci utama untuk membangun masa depan bangsa. Tapi sayangnya, manajemen pendidikan di Indonesia masih kurang sehingga menyebabkan pendidikan tidak berjalan dengan baik. Dalam video ini kita akan membahas dampak utama apa yang menyebabkan itu dan solusinya untuk dapat memperbaiki itu. Latar belakangnya, pendidikan bukan hanya soal guru dan murid, tapi juga bagaimana cara pengelolaannya. Manajemen pendidikan adalah bagaimana kita mengatur, merancang, dan melaksanakan agar pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Namun sayangnya pendidikan di Indonesia masih banyak hambatan, seperti pendidikan di kota lebih bagus daripada di pelosok. Sekolah yang sudah bagus fasilitasnya, akses internet lancar, dan guru banyak. Tapi ada juga sekolah yang masih kurang fasilitasnya, ruangan bocor dan masih kurang, dan siswa harus berjalan kaki jauh untuk bisa belajar. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman kami Lestari. Ada beberapa problematika masalah pendidikan di Indonesia, antara lain satu, distribusi guru yang tidak merata. Banyak guru menumpuk di perkotaan, sementara di daerah 3T justru kekurangan. Ada sekolah yang sampai diliburkan siswa karena tidak ada guru tetap. Kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak sekolah dalam kondisi memprihatinkan. Ada sekitar 11.000 sekolah dasar di Indonesia yang mengalami kerusakan berat. Bayangkan bagaimana anak-anak bisa belajar dengan nyaman kalau misalnya atap sekolah bocor, kursi rusak, atau bahkan ruang kelas yang tidak layak dipakai. Ketiga yaitu distribusi pendidikan yang rumit. Seringkali anggaran pendidikan tidak bisa diserap dengan baik karena administrasi yang tumbang tindih. Akhirnya, dana yang bisa dipakai untuk memperbaiki sekolah malah tidak sampai di lapangan. Keempat yaitu kesenjangan akses pendidikan. Pandemi COVID-19 sempat memprihatinkan masalah besar. Siswa yang ada di kota bisa belajar online dengan lancar, sementara di daerah terpencil masih banyak siswa yang tidak bisa belajar karena keterbatasan jaringan internet dan perangkat elektronik. Akibatnya terjadilah kesenjangan antara siswa kota dengan desa. Dampak dari problematik, kalau masalah ini terus dibiarkan, dampaknya sangat serius. Pertama, kualitas sumber daya manusia semakin rendah. Kedua, angka putus sekolah semakin tinggi karena anak-anak merasa tidak mendapat pendidikan yang layak. Ketiga yaitu daya saing bangsa di tingkat global akan sulit meningkat.